Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 19 dan 20. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Keberadaan bait Allah atau disebut juga bait suci pada zaman Tuhan Yesus Kristus dapat ditelusuri jejaknya sampai zaman Nabi Musa dengan adanya kemah suci. Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 9, pasal 26 ayat 1 sampai 37 dan pasal 36 ayat 8 sampai 38. Oleh karena itu, bait Allah pada zaman Tuhan Yesus Kristus boleh disebut sebagai bangunan khusus tempat beribadah di Yerusalem yang menggantikan fungsi kemah suci pada zaman Musa, suatu bangunan yang menjadi pusat ibadah bangsa Israel. Bait Allah yang pertama didirikan oleh Raja Salomo memakai bahan-bahan bangunan berkualitas yang sudah dipersiapkan oleh ayahnya Raja Daud. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 13. Namun, bait Allah Salomo ini hancur lebur ketika bangsa Israel ditawan dan dibuang ke negeri Babel. Bait Allah yang kedua dibangun setelah zaman pembuangan atas inisiatif orang-orang Israel yang pulang kembali ke Yerusalem dari negeri pembuangan Babel. Kira-kira tahun 537 sebelum Masehi. Berbekal surat kuasa dari Kores, Raja Negeri Persia, Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4, maka untuk membangun kembali bait Allah yang ada di Yerusalem, dibawalah segala perlengkapan rumah Tuhan yang dahulu dijarah oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Esra pasal 1 ayat 7 sampai 11. Lahan tempat berdirinya bait Allah yang kedua ini kemungkinan besar tepat berada di atas reruntuhan bait Allah Salomo, Esra pasal 3 ayat 3. Dan meskipun mengalami hambatan oleh perlawanan penduduk lokal yang menolak upaya pembangunan bait Allah tersebut, namun bait Allah yang kedua ini pada akhirnya selesai juga dibangun pada tahun 515 sebelum Masehi di bawah pimpinan Esra dan Serubabel. Esra pasal 4 sampai pasal 6. Bait Allah yang disebut dalam seluruh kitab Injil mengacu pada bait Allah yang dibangun atas inisiatif Raja Herodes Agung dengan niat untuk mengambil hati orang-orang Yahudi yang kurang mendukung dirinya sebagai raja boneka Romawi untuk wilayah Yudea. Berhubung ia bukan orang Yahudi asli, melainkan keturunan Edom. Pembangunan bait Allah yang ketiga atau jauh lebih dikenal sebagai bait Allah Herodes dimulai pada awal tahun 19 sebelum Masehi dan berlangsung selama 46 tahun. Menurut catatan dari Ensiklopedia Alkitab masa kini, sebagai fondasi bangunan bait Allah Herodes diratakanlah sebidang tanah dengan ukuran memanjang dari utara ke selatan kira-kira 450 meter serta melebar dari timur ke barat kira-kira 300 meter. Beberapa bagian permukaan yang berbatu-batu dari lahan bukit dilinggis, tetapi sebagian besar yang lainnya ditimbun dengan puing-puing. Lalu seluruh pertapakan fondasi itu ditutup dengan tembok terdiri dari susunan batu-batu besar yang pada zaman itu lazimnya berukuran kira-kira 1 meter tinggi dan lebar dengan panjang sampai 5 meter. Sahabat-sahabat Kristus, bait Allah Herodes yang sangat luas dan megah inilah yang ditunjuk oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia bersabda, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yohanes pasal 2 ayat 19.
Apabila membaca konteks peristiwanya, maka dapat diketahui bahwa pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang terkesan spektakuler ini merupakan jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi yang menantang dirinya untuk menunjukkan tanda kuasa. Yohanes pasal 2 ayat 18. Setelah ia berlaku tegas dan lugas, mengusir para pedagang lembu, kambing, domba, merpati, dan juga para penukar uang yang telah melakukan transaksi perdagangan penuh kecurangan di halaman bait Allah yang kudus, yang seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Markus pasal 11 ayat 17. Penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus mau tidak mau mengingatkan para pembaca Injil Yohanes kepada nubuat Nabi Maleaki tentang kehadiran Sang Mesias. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maleaki pasal 3 ayat 1-3. Yohanes mencatat di dalam Injilnya bahwa waktu terjadinya peristiwa penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yohanes pasal 2 ayat 13. Catatan waktu ini sangatlah penting untuk membantu memahami maksud pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang terkesan spektakuler ini sudah disalah mengerti oleh orang-orang Yahudi yang menantang dirinya dengan berkata, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Yohanes pasal 2 ayat 18. Kesalahpahaman itu nampak jelas dari tanggapan mereka yang kemudian dengan sarkas berkata, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Ternyata mereka telah salah mengira pernyataan simbolis tersebut sebagai ucapan harfiah, kemudian menelannya mentah-mentah sebagai ucapan yang tidak masuk akal. Sekali lagi, catatan waktu yang menyatakan ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat sangatlah penting, menimbang bahwa Yohanes dengan segera melanjutkan. Yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yohanes pasal 2 ayat 21. Frasa yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri sangat erat korelasinya dengan Paskah. Karena hal itu mengacu kepada kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang berlangsung dalam waktu 3 hari. Itulah sebabnya Yohanes juga memberi catatan yang penting sebagai berikut. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu sudah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah ditetapkan Yesus. Yohanes pasal 2 ayat 22. Sahabat-sahabat Kristus, ketika Tuhan Yesus bersabda, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali, sejatinya ia tidak sedang berbicara mengenai bait Allah Herodes yang dibangun selama 46 tahun. Melainkan ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Ia mengidentikan tubuhnya dengan bait Allah. Dan dengan demikian secara tersirat ia sedang berbicara tentang peristiwa yang akan menjelang, yaitu peristiwa kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga.
lewat pernyataan simbolis, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tuhan Yesus Kristus sejatinya sedang menyatakan dirinya sebagai Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Pengorbanan dirinya di kayu salib merupakan bukti kasihnya sebagai Mesias atau juru selamat seluruh umat manusia. Dan kebangkitannya pada hari ketiga merupakan bukti bahwa ia berkuasa atas dosa dan atas maut. Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, juru selamat yang berkuasa memberi hidup kekal. Berbahagialah setiap kita yang percaya kepadanya. Amin.